فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di hari yang mulia ini melebihi kalimat-kalimat pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia yang mana jika kita menghitung seluruh nikmat-nikmat tersebut maka sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di masjid ini pun tidak lain untuk melaksanakan salat Jumat yang merupakan bagian dari konsekuensi keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Hanya saja iman dan takwa itu ia biasa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan kita kepada Allah dan akan berkurang karena kemaksiatan yang kita lakukan kepadanya. Dan ketahuilah bahwa kebanyakan kaum muslimin hari ini mereka kebanyakannya tidak menyadari kalau sedang bermaksiat. Dan yang mereka ketahui bahwa yang dilarang oleh Allah SWT, kebanyakan kaum muslimin meninggalkan larangan-larangan tersebut. Akan tapi begitu banyak kaum muslimin yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka ketahuilah ketika kita tidak melaksanakan perintah, di saat itu pula kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah maksiat yang terang-terangan kaum muslimin meninggalkan atau melaksanakan maksiat itu adalah tidak melaksanakan perintah Allah berupa salat 5 waktu, terutama kepada lelaki dilaksanakan secara berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kami selaku khatib pada Jumat kali ini melalui mimbar yang mulia ini mengajak kepada jamaah sekalian dan terkhusus untuk diri kami pribadi agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyayangi dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi suri tauladan yang Allah utus sebagai penutup para nabi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan malaikat dan jin. Ketika Allah SWT menciptakan Adam, maka diperintahkanlah seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah SWT berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami beri firman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat ke-34. Para ulama menjelaskan bahwa perintah sujud ini merupakan sujud dalam rangka pemuliaan dan pengagungan kepada Adam, bukan untuk menyembah kepada Adam. Jamaah yang dilakukan Allah. Oleh sebab itu, salah satu cara pemuliaan zaman dahulu terhadap sesuatu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara sujud kepada mereka. Kemuliaan yang dimiliki manusia itu tidak stagnan. Ia bisa bertambah atau bahkan hilang menjadi kehinaan yang tingkatnya lebih rendah, lebih hina daripada hewan-hewan ternak. Hal itu jika seorang manusia tidak menjadikan hatinya, tidak menjadikan matanya, tidak menjadikan telinganya untuk memahami dan melihat dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah firman Allah taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 179. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Taala, di dalam ayat ini Allah Taala berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam. Isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga mempunyai telinga, akan tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ulaika kal al'an. Mereka itu adalah seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak itu. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jamaah Jumat yang berbahagia, dapat dipahami bahwa manusia akan kehilangan kemuliaannya dan berubah menjadi hina jika ia tidak bisa mengambil manfaat dari keberadaan Al-Quran itu sendiri. Keberadaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang terkunci oleh sifat kesombongan merupakan kunci kehinaan baginya. Sifat sombong itu menjadikan hati laksana batu-batu gunung, bahkan lebih keras dari bebatuan itu. Padahal batu-batu gunung akan ketakutan, bahkan pecah jika mendengarkan ayat-ayat Allah SWT yang diturunkan kepadanya. Adapun hati manusia yang terkunci oleh sifat sombong, niscaya tidak akan mampu menerima petunjuk Al-Quran yang mulia, menganggapnya sebagai penghalang, bahkan suatu ajaran kesesatan. Beda halnya dengan makhluk yang menerima Al-Quran, Allah akan memuliakan dan mengagungkan mereka. Maka di antara contoh akan hal ini
adalah kisah para jin yang mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka pun beriman kepada Al-Quran. Kisah mereka ini Allah abadikan sebagai pemuliaan terhadap kaum jin ini dan pelajaran bagi orang-orang yang mendengar atau melihat kisah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 1 sampai yang ketiga. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaran minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, jin ini berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami, dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Jamaah Jumat yang mulia, itulah para jin, keturunan iblis yang terkutuk dan terlaknat, keturunan bangsa yang kemudian dilaknat oleh Allah SWT. Mereka adalah hina, namun mereka justru menjadi makhluk yang mulia, tidak sebagaimana nenek moyang mereka. Karena penerimaan mereka terhadap Al-Quran. Lalu bagaimana dengan sikap kita hari ini terhadap Al-Quran? Apakah keimanan kita bertambah setelah membaca Al-Quran? Adakah rasa tunduk dan takut kita kepada Allah setelah kita mendengarkan ayat-ayat ancaman? Adakah kita berbahagia, bergembira ketika kita mendengarkan atau membacakan ayat-ayat rahmat Allah? Jika tidak, maka mari kita perbaiki hati kita ini. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Jin yang telah menjadi mulia itu ternyata terkejut. Mereka heran dengan sikap sebagian manusia yang menjadikan bangsa mereka, bangsa jin, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengadakan ritual pemohonan perlindungan pada bangsa jin agar terhindar dari mudarat dan mengharap kemaslahatan. Keheranan mereka Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi manusia. Ketika Allah SWT berfirman, wa annahu kana rijalan minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surah Al-Jin ayat ke-6. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan dari makna ayat ini bahwasannya dahulu jika manusia ingin melewati suatu lembah atau tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang keramat, maka mereka akan meminta perlindungan kepada jin-jin yang menunggu atau yang menempati tempat-tempat tersebut. Lalu para jin itu menambah dosa untuk mereka. Maka perbuatan buruk ini kemudian menjadi satu tradisi, satu budaya yang dipelihara dan dijaga oleh sebagian manusia. Mereka menganggapnya sebagai kebaikan dan budaya yang sangat perlu untuk terus dilestarikan. Lihatlah perbuatan sebagian orang ketika mereka ingin memasuki rumah baru, ketika ingin bercocok tanam, berharap kemudian gunung tidak meletus, hujan tidak menyebabkan banjir, dan lain sebagainya. Mereka akan mengadakan ritual-ritual
meminta perlindungan pada jin dan memberikan sesajian berupa makanan-makanan, buah-buahan dan lain sebagainya terhadap mereka bangsa jin. Harapan mereka agar kemudaratan dan bala tidak menimpa mereka. Maka perbuatan ini sungguh telah diingkari oleh Al-Quran sebagai perbuatan dosa. Al-Quran pula yang mengabarkan tentang pengingkaran para jin terhadap mereka. Allah SWT berfirman tentang laki-laki yang kemudian datang kepada jin itu. Maka ketika zaman dimulakan Allah SWT, ayat yang kita bacakan tadi, di antara tafsirannya pula bahwa sesungguhnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya dahulu manusia beribadah kepada jin dan meminta perlindungan pada mereka ketika mereka merasa ketakutan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, bahwasanya dahulu yang pertama melakukan permintaan perlindungan kepada kaum jin adalah orang-orang dari negeri Yaman. Setelah mereka lalu diikuti oleh orang-orang dari Bani Hanifah, maka perbuatan ini kemudian tersebar di seluruh Jazirah Arab, seluruh bangsa Arab. Setelah datangnya Islam yang kemudian melarang hal ini, maka mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kebiasaan buruk mereka itu. Akan tetapi sungguh sangat menyedihkan, Islam telah menghilangkan budaya seperti ini, tradisi seperti ini. Akan tetapi kaum muslimin hari ini yang dahulu kemudian telah berhenti dari perbuatan ini, kini justru sebagian orang malah ingin mencoba melakukannya kembali, bahkan diviralkan. Kemudian itu dilihat oleh semua orang. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, tidak pantas bagi kita mengadakan ritual-ritual semacam ini untuk meminta keselamatan. Tidak pantas bagi kita seorang muslim melakukan pemujaan-pemujaan kepada jin dan sebagainya. Tidak pantas bagi kita yang meyakini bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai penguasa alam semesta yang memberikan maslahat dan mendatangkan mudarat, kemudian orang meminta kepada selain Allah, maka ini adalah bagian dari kesyirikan. Maka marilah kita berlindung kepada Allah SWT dari perbuatan kesyirikan ini, dan marilah kita memperingatkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak, agar kemudian tidak seperti nenek-nenek moyang mereka yang memelihara budaya-budaya kesyirikan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Taala, kembali kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian bahwasanya kaum muslimin hari ini terjatuh kepada kesyirikan. Kebanyakan mereka tidak memahami apa yang mereka ucapkan tentang kalimat la ilaha illallah. Kebanyakan kita kaum muslimin salah mengartikan, apalagi kemudian kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tetap mereka Tuhannya adalah Allah. Mereka mengakui tiada Tuhan selain Allah. Akan tapi kenapa terjatuh kepada kesyirikan? Ternyata yang menjadikan mereka terjatuh kepada kesyirikan adalah bahwasannya mereka memahami tiada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah. Padahal arti yang sesungguhnya adalah tidak ada sesembahan selain Allah SWT. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan kata-kata ibadah itu bukan sebatas salat. Akan tapi tak kala ada orang-orang yang takut, ada orang-orang yang tunduk, kemudian ada orang-orang yang memberikan pelayanan kepada sesuatu, maka itulah bagian dari ibadah.
Maka ketika ada orang-orang yang takut kepada pohon, takut kepada gunung, penunggu-penunggu lautan, maka sungguhnya ia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir, marilah kita bersama-sama untuk kembali bersemangat merencanakan perjalanan kehidupan kita di hari akhirat kelak. Mari kita siapkan bekal kita di kuburan sebagai tempat yang sangat lama. Kemudian setelah itu kebangkitan dari kuburan dan juga adalah waktu yang sangat lama sampai kemudian kita masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Amin rabbal alamin. Maka marilah di antara bentuk rencana-rencana kita ketika kita berada di dunia ini, yaitu menyiapkan amalan-amalan jariah kita. Marilah kita membuka rekening-rekening kita. Sebagaimana banyaknya rekening-rekening kita di bank-bank, maka marilah kita juga membuka rekening-rekening untuk kemudian kita tabung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah membangun masjid, dan dia adalah bagian dari memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Bahasanya hanyalah orang-orang yang beriman itu yang memakmurkan masjid, kemudian mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penafsiran para ulama bahwasanya memakmurkan masjid itu di antaranya adalah menghidupkan dengan ibadah-ibadah di dalamnya, dan yang kedua adalah membangun masjid itu sendiri. Dan tidak akan mungkin ada orang beribadah dalam masjid kalau tidak ada dia membangun masjid. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang bangun masjid. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mislahu. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan semisalnya di surga. Jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita di dunia ini bersungguh-sungguh untuk mempunyai sebuah rumah yang nyaman, maka sudahkah kita juga bersungguh-sungguh untuk memiliki surga atau memiliki istana yang sangat nyaman di surga? Ketahuilah, apa yang kita keluarkan itu balasannya akan lebih baik dari apa yang Allah kemudian berikan kepada kita.